Terus juga kayak misalnya kalau misalnya mikir ya, kayak yang di video sebelumnya juga kayak, kok misalnya ini banget sih, maksudnya nungguin orang like gitu, itu kan kayak cerminan gitu, kayak aku tuh mau baik di mata siapa gitu, itu kan nggak bisa dibohongin ya. Atau kayak misalnya nih, misalnya buat YouTube nih, subscribernya nambah satu dua tuh misalnya seneng gitu, mungkin alhamdulillah semoga manfaat, tapi kayak balik lagi gitu kan, Allah tahu gitu kamu seneng tuh karena apa, kamu sharing tuh karena apa, kamu mau dianggap pintar, kamu mau dianggap kamu keren, ada listrik, sorry, kamu mau dianggap kamu keren gitu, belajar ilmu agama gitu, tapi kamu udah bisa nerapin belum gitu kan, apa benar kamu sharing supaya misalnya kamu misalnya meninggal terus ada yang putar video kamu terus kamu bisa dapat pahala. Nah terus balik lagi kayak ada lagi gitu kedalamannya, ada juga misalnya kayak level manusia gitu kan, ada yang kayak ada yang beribadah tuh ibarat pedagang gitu, kayak kalau aku ngelakuin ini pahala aku berapa gitu. Nah kalau level tertinggi itu dia beribadah karena dia tahu diri gitu, karena nikmat Allah tuh sudah tidak terkira gitu banyaknya, jadi dia tahu diri gitu sebagai seorang hamba. Ada juga yang tipe robot gitu, ibadahnya ya cuman ibadah aja gitu, nunain kewajiban sholat ya biar nggak dosa gitu. Jadi ya ada kedalamannya ya. Misalnya mungkin ngalor ngidul nih ya, karena juga libur nih sebelum nyuci baju nih ya. Terus juga misalnya juga mau sharing nih, insya Allah nih, karena kan kalau di share ya insya Allah lebih, kalau misalnya si tipenya kayak karena ngerasa diri tuh perlu motivasi ya, jadi kalau misalnya kayak sharing sesuatu like saying I wanna do something gitu tuh kayak pengingat misalnya, oh aku udah ngomong gini loh misalnya, kok nggak dilakuin gitu kan, jadi penyemangat ya. Jadi insya Allah misalnya nih goal selanjutnya nih mau memperbaiki bacaan Al-Quran ya, karena ini misalnya baru tahu lo, bayangin lo baru tahu, menunjukkan betapa minimnya pengetahuan Misina akan agama Islam. Kayak orang Islam tuh harus loh bisa membaca Al-Quran dengan benar gitu. Kalau Misina Google tadi hukumnya fardu ain, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Tapi mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang kalau satu orang di masyarakat sudah melakukan berarti gugur kewajiban. Ya, tapi misalnya belum dapat jawabannya nih. Kalau kamu tahu jawabannya boleh bantu misalnya ya. Itu kan kayak satu fardu ain, satu fardu kifayah. Tapi harus bisa sesuai ya. Dalam arti ya mau nggak mau ya harus belajar dong ya, supaya cari amannya aja gitu, sesuai belajar ya sesuai mutajwid. Nah jujurnya itu ada periode dimana kayak karena mungkin misalnya belum bisa melihat kebenaran di balik kebenaran ya, ada di periode dimana di kajian itu kan diartikan membaca itu membaca lebih, yang bisa artikan bisa paham gitu arti Al-Quran ya. Padahal nih dari pelatihan yang kemarin ya, Al-Fatihah episode 4 misalnya dapat jawabannya itu, katanya kalau sholat itu cara komunikasi kita sama Allah gitu, satu arah. Ini yang misalnya tangkep ya, karena Misina tuh orangnya pagi ya, kadang kalau karena pelatihannya sore agak malam jadi kayaknya kurang maksimal gitu. Ini yang Misina tangkap, again correct me if I'm wrong gitu, sholat itu cara manusia berkomunikasi sama Allah, itu kayak satu arah. Nah katanya pembicaranya ya Kak Eza, Mami Eza disebutnya itu istrinya Kak Dimas ya. Nah dibilangnya cara Allah berkomunikasi sama kita itu lewat Al-Quran. Nah, tapi dirasa deh, ini misalnya lagi rasa-rasain ya,
bahasa Al-Quran itu kan beda ya, kayak coba aja nih baca Al-Quran, baca aja misalnya nggak lihat arti ya, itu kayak hati jadi adem gitu kan. Apalagi nih dari Kak Eza juga ngasih tahu nih bacanya sebaiknya nih ya, bukan sebaiknya emang, tapi misalnya emang suka kayak gitu, kayak misalnya nih Al-Quran ada yang terjemahan kan. Jadi coba baca misalnya baca ayatnya terus bawa artinya. Itu akan terasa gitu, kayak kalau misalnya ya rasanya kayak ini emang nggak mungkin ini buatan manusia gitu, karena kayak apa ya, dan itu kayak cocok banget gitu sama jiwa ya kan, kayak ngerasa kan, dibilang kan kalau misalnya kita punya HP baru itu kan ada manual booknya kan. Nah kalau Al-Quran itu manual booknya jiwa gitu, dan itu akan berasa kenapa tenang, karena ya ini manual booknya gitu. Misina ngajinya nggak terlalu bagus ya, dan juga nih misalnya coba Misina dikit ya. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Misina mesti perbaiki ya. Nah ini Misina inget banget waktu SD di Muhammadiyah itu ada SD Muhammadiyah Limau itu ada ada saat belajar misalnya masih inget banget, kayak perlu tulis tuh perkata dzalika terus itu. Jadi saat misalnya di elevator itu ditayangin artinya gitu, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, misalnya kayak ini kayak tahu nih, terus kayak dzalika kitabula roiba fihi hudalil mutakin, itu jadi kayak kejawab sendiri gitu, kenapa perlu belajar Al-Quran ya, nggak artinya aja, kenapa misalnya perlu ngaji yang benar, tahu artinya, itu kan kerasa ya, kayak tenang, jiwa tenang ya, ini kan kalimat Allah ya. Atau kalau misalnya di kajian janji-janji Allah gitu, terus kayak mikir lagi, aku sudah menganggap Al-Quran itu sebagai apa gitu, apakah hanya kitab gitu, buku, kitab kan buku, atau dibilang kan kitab suci ya, atau lebih dalam lagi ini petunjuk hidupku belum, dan petunjuk hidup di mana, buat di dunia loh, petunjuk hidup di dunia ya kan, untuk nanti selamat di akhirat. Dan yang lagi tuh yang perkataan Kak Eza lagi yang misalnya lagi cermat lagi coba renungi tuh, katanya kalau misalnya manusia itu sering berinteraksi dengan Al-Quran, nanti kayak akan bisa tahu gitu kayak maunya Allah apa gitu. Dan kayak misalnya gini, kayak Misina ngobrol sama teman Misina, kayak Misina cerita sesuatu, terus teman itu bisa nebak gitu pikiran Misina kayak gitu, kayak bisa nebak rencana Misina selanjutnya. Dan dalam hati Misina, oh itu kenapa perlu belajar Al-Quran, baca ngajinya, pahami ayatnya, supaya bisa tahu maunya Allah itu apa gitu. Dan mungkin kesalahan Misina sempat kayak Misina lebih ke artinya aja gitu, padahal ya itu cocok banget sama jiwa ya, apa dari segi bahasanya itu kayak bener kerasa deh kalau dirasain, kayak itu kayak Allah lagi bicara sama diri kita. Jadi doakan aja. Dan kemarin misalnya browsing ada ngaji lagi ya .id, ada tuh saya lagi mikir-mikir di dari Terang Jakarta juga ada tuh, tapi misalnya nggak tahu itu untuk umum atau untuk yang ikut Al-Faton, dia jam 3 ya. Dan misalnya lagi coba belajar sendiri juga pakai ini aplikasi yang disarankan oleh Ustadz Khalid Basalamah waktu misalnya ikut kajian beliau di Masjid Nurul Iman, itu namanya Nahtim. Nah di Nahtim ini ada ayatnya, kamu bisa dengar qori'nya baca gitu, jadi bisa pelan-pelan gitu baca. Terus kayak
ini mungkin agak ngalor ngidul ya. Terus kan video sebelumnya kan tentang not to be too hard on yourself ya. Kayak misalnya kadang gini lagi kayak, dan misalnya juga lagi renungi lagi ya, di episode pertama Elvaton dibilang tuh manusia tuh fitrahnya bergerak emang karena maju ya. Misalnya kalau kamu ngerasa misalnya ada deep down your voice gitu bilang kayak I need something new gitu, I need a change, misalnya ya itu suara hati kamu, itu jiwa kamu gitu yang dari Allah. Emang fitrah manusia tuh ingin peningkatan gitu, ingin meningkatkan diri ya kan. Dan misalnya kadang mikir gini, apa misalnya ningkatin diri gimana lagi ya, kalau S3 kayaknya mikir kuliah anak dulu deh gitu. Karena anak masih jauh ya, masih jauh, uh, belum SMA gitu. Nah terus apa nih, mau jagoin gitar, jagoin nyanyi, atau mau belajar jahit gitu. Terus tapi kayak aku kan juga waktunya nggak banyak ya. Ya coba gitu, coba deh belajar Al-Quran gitu. Dan jujur di sini tuh kadang ada nih, jujur banget nih, kayak suka kadang males gitu buka gitu, karena mungkin kayak ngerasanya jauh gitu. Kayak kadang ada mental block kayak emang aku ngerti gitu baca Al-Quran, padahal tapi kalau di ini minta bantuan Allah, dicoba buka satu ayat aja habis sholat, baca di paling nggak satu ayat tuh, nanti akan baca aja dulu gitu, nanti insya Allah Allah kasih pemahamannya gitu. Kalaupun misalnya belum ngerti, itu juga kayak paling nggak dapat ketenangannya, dapat pahalanya ya kan, kalau niat karena Allah kan. Terus juga yang misalnya belajar lagi dari Kak Eza itu, misalnya jadi nih, dari pengajian Terang Jakarta juga kayak apa kita memaknai Al-Quran sebagai apa gitu. Kalau kesimpulan yang di slide di sana itu, Al-Quran itu wahyu yang disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun gitu. Nah, dan itu diturunkannya itu sesuai dengan kondisi gitu. Misalnya kayak yang surat Al-Lahab yang tabat siada itu saat Abu Lahab itu kayak membangkang ya. Jadi kenapa diturunkan berangsur-angsur tuh agar sesuai dengan kondisi gitu. Jadi kalau misalnya disarankan, kalau misalnya ingin memahami suatu ayat lebih lanjut, pahami gitu turunnya kapan gitu kan. Itu luar biasa. Dan ada lagi juga diajarin juga tentang My Quran Journal gitu. Ini saya ingat mesin aja catatannya lagi nyelip di mana, kayak ini ayatnya apa, terus ditulis ayatnya apa, terus misalnya, terus penjelasannya misalnya ada ayat yang setelah kesulitan ada kemudahan gitu. Terus kayak ini penjelasannya, terus pelajaran yang kamu dapat apa gitu. Misalnya kayak tidak usah berputus asa, karena dari segi bahasa Allah juga bilangnya kemudahan itu dari Nauman Alikan ya, dari beliau Misina ini, kemudahan ya. Jadi kesulitannya cuma satu, nanti kemudahannya banyak gitu insya Allah. Dan kemudahannya itu juga kadang bukan yang berupa mata gitu fisik, tapi kemudahan jiwa. Misalnya jiwa kita ditenangkan gitu, diberi kekuatan gitu. Terus juga doaku di bawahnya, doaku kayak misalnya bisa, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa menghadapi segala macam ujian kehidupan gitu. Jadi cukup rekomen sih Misina ya. Balik lagi kan kadang kalau Misina perhatiin juga ya, misalnya kayak Misina baru kenalan sama orang gitu, misalnya dia bilang tinggalnya di mana, terus kayak nggak diminta kayak udah rekomen gitu tempat makan yang enak gitu. Kayak tapi bener sih kan, kayak misalnya kita ngerasain sesuatu gitu, misalnya kayak atau restoran atau apa, misalnya pelatihan, kayak kalau menurut diri kita bagus tuh kayak otomatis gitu mau promosi ya. Menurut Misina nggak di endorse ya. Nah Elvaton bagus ya menurut Misina, karena
kalau Messina ngobrol juga kayak yang suntuk gitu, kayak mau cari aja gitu, cari jawaban. Karena di situ diajarin episode pertama diajar mengenali diri sendiri dengan melakukan zoom out dengan self talk ya, belajar self talk. Yang kedua itu assessment tuh kenal diriku, aku tuh mau jadi apa gitu ya. Mungkin bisa lihat di video Messina sebelumnya kayaknya yang tentang self talk ya. Terus yang ketiga itu tentang the truth ya. The truth itu lebih ke hubungan kita ke Allah, kayak kenapa impian kita belum tercapai gitu ya, karena sebenarnya ada segitiga gitu, dan itu ternyata V-nya elevaton, yang A-nya tuh segitiga tuh aku, misalnya harapan, impian, atau manusia lain dan Allah gitu. Jadi perlu melibatkan Allah dalam setiap langkah gitu ya, setiap detik ya, setiap kegiatan bahkan. Dan memang kan di ayat juga disampaikan kan, kayak ingatlah aku saat engkau ini correct me if I'm wrong ya, saat engkau duduk, tidur, dan berbaring. Intinya kayak ingat Allah, emang disuruh ingat Allah setiap saat ya. Dan berarti kan dia pencipta kita, gak mau diduakan, kita hambanya, dia majikan kita ya, pastinya dia pengen kita ingat dia kan setiap saat. Terus juga episode keempat ini The Ultimate Guidance ini tentang Al-Quran. Kayak awalnya juga ditanya kayak semua suruh merem, kayak gini, pertama kayak siapa yang baca Al-Quran 3 hari terakhir gitu, seminggu gitu. Dan juga ini juga kaca kayak bagi dia sendiri sebagai orang Islam, kayak Al-Quran tuh kamu anggap sebagai apa sih, Messina anggap sebagai apa sih, apakah sebagai pajangan doang supaya kamu kayak divalidasi sebagai orang Islam, atau kamu udah belajar gitu, buka baca, tahu artinya gitu kan. Dan juga kemarin tuh kayak ada data gitu, kayak ternyata dari sampel ya, sekitar 72% orang Islam gak bisa baca Al-Quran. Dan kadang misalnya juga mikir gini ya, maksudnya kadang juga misalnya kayak mau baca Al-Quran itu kayak ada mental block gitu, apalagi ngafalin gitu ya. Tapi kayak better late than never gitu kan. Ya udah diniatin, insya Allah ada jalannya gitu. Dan juga misalnya nanya kemarin kenapa apakah Al-Quran tuh perlu dihafal. Ternyata Kak Eza jawab kalau menghafal itu tingkat yang paling advance gitu ya, dia jawab gitu. Dan Messina bilang, dan Messina coba pahami, ya udah untuk sekarang Messina coba aja dulu gitu, belajar baca yang benar, pahami artinya, terus terapkan gitu. Terus misalnya juga bukan iseng ya, maksudnya pertanyaan Messina juga kayak kenapa Nabi Muhammad gak belajar gitu baca tulis. Ternyata katanya karena saat itu belum butuh, karena kan Nabi Muhammad dapat wahyunya tuh dari melalui malaikat Jibril gitu kan. Ya, again correct me if I'm wrong. Dan Nabi Muhammad tuh sistemnya dia sampaikan ke sahabatnya gitu kan, baru nanti kemudian kayak ditulis gitu. Jadi saat itu memang belum butuh gitu. Tapi sempet juga nih kayak pertanyaan di Messina, kayak kalau Nabi Muhammad aja nggak belajar baca tulis, terus hukum kita disuruh baca Al-Quran itu kapan gitu, belajar baca tulis gitu. Itu mungkin pertanyaan yang memuaskan akal aja, karena kan misalnya kalau pertanyaan itu sebaiknya pertanyaan yang bisa menambah ketaatan gitu, menambah keimanan gitu, bukan yang hanya memuaskan akal. Oke, ini video udah banyak tuh, muka Messina udah berminyak lagi, dan Messina harus cuci baju dan ada kegiatan lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini videonya panjang ya, jadi 40 menit Messina duduk. Thank you for listening. Segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Messina. Kita tutup ya. See you in the next video insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.